Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Wagidagung Putra Cahyadi, kelas A1 Denpasar, presensi 40, NIM 2211031 329. Ini saya bersama adik saya yaitu Nyoman Karya di bawah kelas 5 dari SD Jami Agung Batu Bulan. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang perkembangan nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli barang kebutuhan dengan nilai guna barang. Nah, sebelumnya di sini kakak mau jelasin tentang mata uang. Nah, dalam keberlangsungan hidup manusia tentu ada hal yang harus terpenuhi, yakni kebutuhan sehari-hari yang harus bisa dipenuhi. Nah, adanya proses transaksi dan proses jual beli barang merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu tidak jauh dari benda yang memiliki nilai guna tinggi, yakni uang. Uang memiliki peran serta sebagai medium pertukaran yang memfasilitasi proses perdagangan. Nah, nilai dan fungsi uang itu sendiri menjadi nilai pokok yang harus dipahami oleh setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesadaran akan hal ini, uang ini membantu individu membuat sebuah keputusan keuangan yang bijaksana. Sementara dari itu, fungsi uang itu sendiri memiliki fungsi utama, yakni uang akan memastikan kelancaran dan efisiensi dalam proses perdagangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari penjelasan tadi, dari transaksi penjualan antara uang dan barang, apakah Kanaya pernah melakukan transaksi di sekolah atau di rumah? Transaksi apa? Transaksi jual beli layangan, Nah, lagi? jual beli slime, Lagi? dan jual beli kartu tepuk. Nah, ini adalah jenis transaksi penukaran uang dengan barang, betul kan? Nah, maka dari itu berarti Kanaya sudah bisa melakukan transaksi barang dengan uang. Jadi Naya sudah tahu jenis-jenis uang dan jumlah mata uang yang ada di Indonesia. Nah, di sini jika ada jumlah uang. Nah, ini uang berapa ini? 100.000, 100.000. Kalau ini 50.000, 100.000. Kalau ini 50.000, kalau yang ini 10.000, kalau yang ini 5.000, kalau yang ini 2.000, kalau yang ini 1.000. Nah, maka dari itu mari kita siap-siap ke pasar untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Ya. Dah, dah sampai 5 sama 3, 8. Nah, tadi kan kita sudah berbelanja karena ya Ya, membeli tahu dan tempe. ya. Jadi kan harga tahu dan tempenya itu digabung menjadi 8.000. Jadi tadi membelanja pakai uang ini. Berapa jadi dapat susunya? 2.000. Yang mana uangnya 2.000? Nih, Nah, kan Naya sudah paham tentang mata uang dan Naya tahu apa nama mata uang Indonesia? apa ya? Nah, masa tidak tahu sudah kelas 5? Oh, saya tahu. Rupiah. Nah, betul. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Jika Kanaya kemarin berapa beli slime-nya? 5.000. Uang yang mana Kanaya pakai transaksi? Ini. Yang mana? Jika harga slime berapa?
5.000. 5.000. Ketika transaksi menggunakan uang ini, apakah Kanaya mendapat kembali atau uang pas? Dapat kembali. Nah, yang mana yang mendapat kembalinya? Mi. Nah, jadi Kanaya sudah paham tentang mata uang. Nah, maka dari itu berarti Kanaya sudah bisa melakukan transaksi barang dengan uang. Jadi Kanaya sudah tahu jenis-jenis uang dan jumlah mata uang yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang nilai dan fungsi uang dalam proses perdagangan. Nah, keberadaan dan fungsi uang sangat penting dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan seseorang. Nilai uang merujuk pada kekuatan atau kemampuan suatu mata uang untuk membeli barang dan jasa. Nilai ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, stabilitas ekonomi negara, dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Pemahaman akan nilai uang menjadi esensi agar konsumen dan produsen dapat membuat keputusan ekonomi yang cerdas. Nah, ada beberapa di sini ada sedikit penjelasan singkat tentang fungsi uang. Yang pertama, ada medium pertukaran. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum dan transaksi jual beli. Dengan adanya uang, proses pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien karena tidak perlu lagi melakukan pertukaran langsung barang dengan barang. Seperti tadi kita sudah berbelanja menggunakan barang, kita membeli barang dan kita mengisi uang. Yang kedua, ada satuan hitung. Uang menyediakan standar satuan hitung untuk menilai nilai suatu barang atau jasa dengan harga yang tertukar dalam satuan uang. Pembeli dan penjual dapat dengan mudah membandingkan nilai relatif dari berbagai barang dan jasa. Yang ketiga, ada penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat disimpan untuk digunakan pada masa yang akan datang. Dengan cara ini, uang memungkinkan individu menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk yang mudah diakses. Nah, yang bisa menyimpan uang? Di mana yang menyimpan uang? Di celengan. Nah, salah satunya apakah Naya pernah menabung? Nah, itu salah satunya menyimpan nilai uang dan menyimpan uang. Nah, yang keempat ada alat pembayaran. Uang mempermudah proses pembayaran dalam transaksi, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai. Uang memfasilitasi transfer kepemilikan aset dari suatu pihak ke pihak lain. Nah, dalam konteks jual beli, nilai dan fungsi uang menjadi elemen kunci yang memengaruhi keberlangsungan ekonomi. Oleh karena itu, pertanyaan apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli akan terjawab dengan pemahaman yang baik terhadap pentingnya uang dalam mendukung kestabilan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang nilai dan fungsi uang dalam proses perdagangan. Apakah Kanaya ada pertanyaan? Kak, Naya ingin bertanya. Naya pernah melihat uang 75.000. Tapi kenapa uang 75.000 itu tidak banyak beredar di pasaran? Nah, karena uang 75.000 itu hanya dicetak untuk melakukan transaksi yang hanya bisa dilakukan di pasar modern. Nah, menyinggung pasar modern, kehidupan kita dilingkupi dengan adanya pasar modern dan pasar tradisional. Nah, Naya tahu pasar modern? Tahu. Seperti apa itu pasar modern? Di mall, minimarket. Ya, betul. Dan ada pasar tradisional. Tahu Naya pasar tradisional? Tahu. Apa? Seperti pasar bulan dan pasar seni Nah, Sukawati. betul sekali. Nah, maka dari itu lebih banyak perdagangan di pasar tradisional memilih untuk tidak menggunakan uang 75.000 untuk bertransaksi karena susahnya untuk menukar kembalian dan jumlah uang 75.000 pun sedikit dicetak waktu itu. Nah, baik dulu, sekian dulu pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.